Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。大家好，今天你们好吗？希望大家都幸福。Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Aisyah Ramdhani. Ini adalah video pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan belajar mengenai huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Nah, di video pertama kita sudah belajar mengenai huruf konsonan dalam bahasa Mandarin. Jadi bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan cek linknya di description box supaya kalian lebih bisa memahami, lebih mudah memahami videonya, pembelajarannya dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa subscribe bagi yang belum ya, kemudian tonton sampai habis video ini. Oke, langsung saja yuk disimak videonya. 好，我们上课了，请你们注意. Oke, kita mulai belajar Hanyu Pinyin. Kita review sebentar materi yang sebelumnya mengenai Hanyu Pinyin. Ada 3 unsur dasar. Yang pertama yaitu huruf konsonan, kemudian huruf vokal, dan yang ketiga ada nada. Nah, untuk huruf konsonan itu kita sudah pelajari di video pertama, dan hari ini kita akan belajar mengenai huruf vokal. Nah, huruf vokal dalam bahasa Mandarin ada apa saja sih? Yuk kita simak bersama. Oke, di sini ada 6 huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Nah, yang pertama kita baca sama-sama. Ini ada A, O, E, I, U, dan yang terakhir Y. Nah, ya. Jadi, untuk huruf A itu sama seperti bahasa Indonesia, O juga sama, I, U juga sama. Nah, yang agak spesial di sini adalah huruf yang terakhir yaitu Y. Nah, jadi cara pelafalan huruf tersebut adalah dengan cara kalian melafalkan huruf I, namun bentuk mulut itu seperti menyebutkan huruf U. Jadi, melafalkan I namun mulutnya agak ke depan, agak monyong ke depan ya. Jadi, seperti itu. Sekali lagi dicoba bersama-sama. Oke. Saya ulang sekali lagi ya. Di sini ada huruf A, O, E, I, U, dan Y. Oke. Melafalkan huruf I namun bentuk mulut seperti mengatakan huruf O. Oke, kita lanjut. Untuk huruf-huruf yang kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia, saya tidak bahas di sini. Jadi saya lebih bahas yang spesifikasi yang dalam bahasa Mandarin itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita lanjut, yaitu huruf yang kita akan bahas pertama adalah huruf I. Sebenarnya penyebutan huruf ini sama dengan bahasa Indonesia, cuman ada dalam keadaan tertentu I ini dibaca E. Jadi, apabila huruf I ini disandingkan dengan huruf konsonan tertentu, maka I ini bisa dibaca E. Contoh hurufnya adalah Z dan I. Jadi, ini tidak dibaca ci, ya, tetapi dibaca ce. Oke. Kemudian ada C dan I. Nah, seperti biasa yang ada warna merah itu berarti dia ada anginnya ya. Nah, ini juga tidak dibaca ci, tetapi dibaca se. Oke, sekali lagi. Se. Ya. Lanjut, ada S dan I. Tidak dibaca si, karena si sudah ada huruf konsonan X dan I. Itu dibaca si. Jadi, S dan I ini tidak dibaca si, melainkan se. Oke, se. Lanjut, ada R dan I, ini tidak dibaca ri, melainkan dibaca re. Oke, re. Ya, bukan ri, tapi re. Lanjut. Nah, ini bacanya c. C. Ya. Kemudian, ini ada tanda merah, berarti harus dibaca dengan angin. Bacanya adalah c.
bukan shi tapi shi, shi, ya. Lanjut, ada SHI dibaca shi. Oke, selain daripada 6 atau 7 ya, selain daripada 7 huruf ini, maka selebihnya huruf vokal I tetap dibaca I apabila disandingkan dengan huruf konsonan yang lain. Seperti JI dibaca CI, kemudian XI dibaca SI, BI dibaca PI ya. Kecuali yang 7 huruf ini dibaca E. Oke. Oke, kita baca sekali lagi. Ikuti saya. Yang pertama, ce, ce, kemudian ce, 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 re, re, zhi, zhi, chi, chi, shi, shi. Oke, kita lanjut ke huruf vokal berikutnya. Selanjutnya, nah ini masih dengan huruf I. Apabila huruf I ini disandingkan dengan huruf konsonan lain atau huruf vokal lain, di sini I disandingkan dengan AN. Kalau dalam bahasa Indonesia ini dibaca IAN, tapi dalam bahasa Mandarin itu dibaca YEN. Jadi seperti ada huruf Y di depannya, kemudian vokal A diganti jadi E, jadi dibaca YEN. Contoh hurufnya adalah, nah ini dibaca Cien. Jadi J dibaca C, IAN dibaca Yen, maka JIAN dibaca Cien. Kemudian ada Mien. Jadi bukan Mian, tapi Mien. Lalu Tien, ada angin ya. Tien. Dan yang terakhir ada Pien. Oke. Pien. Kita lanjut. Huruf vokal selanjutnya ada O. Nah, huruf O di sini apabila disandingkan dengan NG dibaca bukan ong, tetapi dibaca ung. Nah, contoh hurufnya ZONG tidak dibaca cong, tapi dibaca cung. Ya, cung. Kemudian cung, song, kong. Jadi tidak dibaca cong, cong, song, tetapi cung, cung, seperti itu ya. Jadi pelafalannya agak lebih ke huruf U, bukan O ya, apabila disandingkan dengan NG, ong. Kita lanjut. Ini ada vokal E. Nah, E di sini sama seperti bahasa Indonesia, ada saatnya dibaca E dan juga ada saatnya dibaca E. Untuk yang dibaca E, contohnya seperti ini ya. D dan E dibaca te. Nah, ini me, ne, ke, dan he. Ya, itu yang dibaca vokal E. Sedangkan untuk yang vokal E, contohnya seperti ini. Y. Nah, Y di sini tidak dibaca Y, ya, tapi Y. Kemudian ada Kei, Mei, dan Yue. Jadi tidak dibaca Yue, tapi Yue. Ya. Jadi ini adalah huruf yang dibaca, huruf vokal yang dibaca E. Oke, kita lanjut. Huruf vokal selanjutnya adalah huruf Y. Nah, Y. N dan Y dibaca Ny. Ya. Ny, bukan nu. Kalau nu itu N dan U. Kalau N dan Y dibaca Ny. Sama juga L dan Y dibaca Ly. Oke. Namun untuk beberapa huruf, jadi seperti huruf Y apabila disandingkan dengan Y itu titik 2 di atasnya tidak perlu ditulis ya. Jadi sudah otomatis dibaca Y, contohnya seperti ini.
Nah, yu tidak dibaca yu, tetapi dibaca yu, ya. Dalam bahasa Mandarin dibaca yu, walaupun tidak ada titik dua di atasnya. Sama juga seperti J dan U, tidak dibaca cu, karena cu itu sudah ada Z dan U, cu. Jadi J dan U tidak dibaca cu, tetapi cu, ya. Walaupun tidak ada tanda titik dua di atasnya. Kemudian ada X dan U dibaca shi. Kemudian terakhir Q dan U dibaca chi. Ya, saya ulangi. Yu, chi, shi, dan terakhir chi. Jadi hanya huruf N dan L yang titik duanya ditulis untuk vokal Y. Nah, yang lain untuk Y, J, X, dan Q itu tidak ditulis tetapi bacanya tetap pakai vokal Y. Oke, kita lanjut. Huruf vokal selanjutnya adalah huruf vokal U. Ya. U apabila disandingkan dengan N itu dibaca bukan un, tetapi dibaca wen. Ya, jadi dibaca wen. Contoh, DUN bukan tidak dibaca tun, tetapi tuen. Ya, tuen. Jadi seperti ada huruf W-nya. Seperti ada huruf E-nya antara U dan N dibaca tuen. Kemudian cuen, cuen, kuen. Dan yang terakhir huen, huen. Ya. Oke, selanjutnya ada huruf apa lagi? Masih dengan huruf U. U di sini. Nah, setelah U ada I disandingkan dengan I. U dan I tidak dibaca ui, melainkan dibaca wei. Ya, dibaca wei. Contoh hurufnya adalah DUI dibaca tui, ya, bukan tui. Nah, tapi agak ke DUEI gitu, ada E-nya di tengah-tengah. Ada E-nya ya, dibaca tui. Lalu kue, tui, dan cuy. Oke, kita lanjut lagi. Ada huruf apa lagi? Oke, sudah habis. Kita akan latihan membaca. Jadi silahkan teman-teman baca setelah saya atau sebelum saya. Nanti teman-teman bisa koreksi apakah bacaan teman-teman sudah benar atau belum. Nah, di sini ada 15 huruf. Silahkan teman-teman latihan membaca, kemudian koreksi bacaannya setelah saya baca. Yang pertama itu ada, kita baca, apa masih ingat? B jadi P, maka B dan A dibaca, iya dibaca PA. Selanjutnya, P dibaca PH, maka PI dibaca PI. Oke. Ada JIAN, bacanya apa ya? Bacanya adalah Cien, bukan Cian. Oke. Selanjutnya, F dan A dibaca Fa. Nah, ini sama seperti bahasa Indonesia. Dan Y dan E atau E, ini dibaca Y atau Y, masih ingat? Ya, ini dibaca Y. Di bawahnya lagi TUI. Nah, U dan I tadi disandingkan, dibacanya bagaimana ya? Coba. Ya, ini bacanya adalah Tui. Bukan Tui, tapi Tui. N dan Y dibaca Lu. Okay. L dan U dibaca Lu. Okay. Kemudian GUN dibaca U dan N, jadi Wen. GUN dibaca Kun. Ya, Kun. Nah, J dan U dibaca apa ya? Apakah Ju, Cu, atau Cu? Ya, yang benar adalah Cu. Walaupun tanpa titik di atas U, tapi tetap dibaca Cu. SHI dibaca
shi, bukan shi ya. Yo, diingat. Jadi ini dibaca shi. Dan berikutnya ada ZONG. Ini dibaca, iya benar ini dibaca cung. Cung. Lalu X dan U dibaca su atau apa? Masih ingat? X dan U ini dibaca shi, walaupun tanpa titik dua di atasnya. Kemudian Q dan I, ini tanda merah berarti dibaca ada anginnya. Ini dibaca apa ya? Apakah I-nya menjadi E atau E atau tetap I? Jadi ini dibaca Ci. Dan yang terakhir ini ada R. Oke, kita baca sekali lagi ya. Pa, Pi, Jian, Fa, Ye, Tui, Lü, Lü, Gun, Zhi, Shi, Zong, Xu, Qi, dan yang terakhir R. Oke, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Supaya saya lebih semangat lagi bikin video pembelajaran untuk teman-teman semua. Terima kasih, Sisi Tacia. Zaijian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.